نفعنا الله بالدارين بأساتذتنا وبعلومهم وبأدعيتنا لهم غفر الله لهم وستر عيوبهم وضاعف حسناتهم وأدخلهم الجنة وبأدعيتنا لنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah malikul haqqil mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sebelum kita memasuki materi pagi ini, kita melatih lidah. Jadi memang membaca Al-Quran itu seperti kita bernyanyi, ada pelatihan vokal di ada latihan vokal dulu. Misalnya harus gitu, jangan sampai kaget. Ketika maftuhul fam a i u a. Bahkan di metode tertentu yaitu qiraati itu anak dilatih seperti itu ke bawah-bawah sampai dewasa. Walaupun itu tidak artinya bahulu sifatnya. Wa minan nasi may yaqulu seperti itu. Akhirnya diluruskan. Tapi memang untuk tapi sebaiknya memang diajari anak itu yang benar. Misalnya kalau menarik huruf kasroh, domah, cucu atau membuka. Jadi sewajarnya saja. Muslimuna, ketika menarik sin tidak usah tidak usah, biasa saja. Wajar, normal. Dalam tradisi kami dulu waktu mengaji itu suka membaca tahiyat akhir tapi dengan
tajwid sempurna. Mari kita baca untuk melatih vokal, untuk melatih makhrajul huruf. Sambil latihan juga kita barangkali ada kesalahan di dalam membaca tahiyat akhir. Itu termasuk bacaan yang panjang bagi yang bacanya lengkap. Ada di situ ada gunnah, ada mad jaiz, ada qalqalah, ada mad alif sukun, hampir semuanya. Kita baca, Bapak saat ikuti aja, nanti saya dulu. At-tahiyyatul mubarakatus salawatul thayyibatu lillah. Silakan. At-tahiyyatul mubarakatus salawatul thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala
at-tahiyyatu lillahi was-shalawatu wat-thayyibat, ada yang begitu. Kesalahan-kesalahan bahkan bukan di anak-anak saja. Padahal ngajarinnya benar saya itu. Ngajarinnya betul Pak. Tiap pagi Pak. Jadi sholat duha kami di sana, sholatnya bareng-bareng. Ada pimpinannya, tapi bukan berjamaah gitu. Tiap pagi bacaannya ditutup. At-tahiyyatul barakatus shalawatut thayyibatu lillah. Itu tiap pagi. 5 hari. Senin sampai Jumat. Pas dites kemarin ke kelas 6, kesalahannya Subhana rabbiyal siapa yang ngajarin? At-tahiyyat siapa yang ngajarin? Itu diajarin tiap pagi betul. Rupanya guru di sekolah pelajaran PAI sholat ajarannya begitu. Dan tiap pagi saya melakukan itu. Serius tiap pagi. Sholat duha bareng 4 rakaat, bacaannya di Bandung. Bacaannya pakai speaker. Kenapa itu? Di kelas 6 tahun ternyata ketahuan gurunya ngajarinnya begitu. Akhirnya saya tes guru PAI. Sampai kumpulin, coba baca-baca sholat, benar-benar 80% bacaannya kayak begitu. Inni wajjahtu wajhiya lillah, baca semua sama jangan gitu kok. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatas. Ya Allah, ini terjadi masalah di lapangan yang saya alami sendiri. Dan terjadi pada imam di daerah sana. Ada pelatihan imam diajarkan majlis ulama Kecamatan Paru, bacaannya dites 80% imam bacaan sholat kayak begitu. Tapi artinya itu imam-imam yang maaf tidak ini. Karena kalau yang rusak besarnya toh itu mah alhamdulillah. Tapi untungnya bagaimanapun kita mungkin nanti pas Pak Ustaz Bardi mungkin kita bacaan sholat karena itu penting sekali karena itu khusus ranah fikih bukan ranah saya. Ada metode mempelajari tajwid yang terjadi di masyarakat kita ini karena memang masyarakat kita itu kalau sholat imamnya itu bacaannya itu ya surat-surat pendek, surat-surat pendek. Dan ini alasannya jelas karena ketuntasan bacaan full satu surat setiap sholat setiap rakaat itu alasan yang dipakai oleh mereka. Artinya bagi kita tidak usah kenapa sih di Indonesia surat. Jadi ada sebagian orang itu ngeledek Indonesia mah Al-Qurannya cuma Al-Hakumut sampai anak saja karena dibaca tiap hari itu sholat imamnya itu aja gitu. Baca Yasin seminggu sekali, Al-Kahfi kapan? Nah itu ya. Sementara mereka di sana itu baca hampir tiap sholat. Yang orang-orang baik yang saya temui itu, alhamdulillah orang-orang baik semua. Waktu saya aktif bekerja di Saudi Arabia itu pilotnya di bawahnya apa? Siwak, tasbih. Pramugari-pramugaranya itu yang Saudi Arabia, tapi bukan yang Atlanta. Karena Saudi Arabia itu jamaah Saudi apa? Pesawat Saudi itu ada dua, ada yang disewa tahun musim haji Atlanta, orang-orang Eropa sekali dengan grupnya, tapi pakai kerudung wajib, jilbab. Mereka bukan Muslim, itu hanya prosedur. Mereka baca
tajwid ini tinggal menyambungkan apa yang terjadi, apa hukum tajwid yang terjadi pada surat An-Nas, surat Al-Falaq, surat Al-Ikhlas dan lain sebagainya. Sudah hafal semua? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Yang pertama adalah matahari disukun. Ujung-ujung ayat matahari disukun itu definisinya apabila ada panjang hi, rahim, hi, nas, naknya panjang. Sesudahnya ada huruf dimatikan, huruf hidup dimatikan karena berhenti. Itu setelah panjangnya ada huruf hidup dimatikan karena berhenti. Jadi panjang itu dua atau lebih dari dua. Persoalan setelah panjangnya ada apa? Itu. Nah, kalau setelah panjangnya ada huruf hidup dimatikan, namanya mad rilis. Kalau setelah panjangnya ada hamzah, berarti mad jaiz atau mad wajib. Kalau setelah panjangnya ada sukun asli, berarti mad lazim. Itu yang menyebabkan setelah panjang ada apa? Yang menyebabkan panjang lebih dari dua. Tuh. Nah, di sini ada mad disukun yang pertama. Mad disukun itu panjangnya itu dua harokat atau 4 harokat atau 6 harokat. Seragam. Seragamnya dari mana? Dari mulai Anda membaca, apakah dari ta'awud atau dari bismil, atau tidak membaca dua-duanya. Patokannya. Kalau imam berarti dari Bismillahirrahmanirrahim. Berarti 6 harokat. Hitungnya tadi lihat tangan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Harokat adalah satu harokat, itunya menyebutkan satu huruf. Saya ulang-ulang. Jadi satu harokat menyebutkan satu huruf ba. Dua harokat menyebutkan dua huruf ba.
3 harokat sama sampai 6 harokat, 4 harokat misalnya. Ba. Sekarang satukan yang dua menyebutkan 2 kali 2 huruf yang sama. Ba. Udah satukan. Ba. Nah, 1 harokat segitu. Kalau misalnya 4 harokat, ba. Nah, segitu. Ya, 6 harokat sama sebenarnya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. 6. Kalau 6 patokan dari Bismillahirrahmanirrahim, berarti kesananya 6. Qul a'udzu birabbin nas. Oke, yang pertama ya. Kedua, matobi banyak. Mal ila matobi ya. Matobi itu mad asli, mad dasar, mad hakikat mad. Pokoknya mad itu 2 harokat lah. Jadi panjang itu hakikatnya 2 harokat. Misalnya kita membaca mad jaiz, mad wajib, enggak panjang 2 harokat itu sah. Tidak berubah arti. Itu ada di sukun 2 harokat, problem. Jadi minimal panjang sampai mad lazim cuma 2 harokat misalnya, tidak merubah arti. Cuman persoalannya tidak sempurna. Itu doang. Tidak salah. Oke, lalu min syarril waswas. Matobi ya. Matobi apabila ada bacaan sesudahnya, apabila fathah sesudahnya ada alif, bukan hamzah, alif. Kalau kasroh sesudahnya ada ya sukun, itu cirinya. Kalau doma sesudahnya ada wawu sukun. Terus bisa juga fathah berdiri atau kasroh berdiri atau domah terbalik. Di kita ada domah terbalik, Pak. Al-Quran kita. Kalau Al-Quran Timur Tengah enggak, domah biasa. Ada wawu kecil, ada lagi wawu kecil. Ya. Oh, mana alladzi matobi'i itu ciri kasroh. A'u itu yang domah. Wasil. Nah, itu yang fathah. Fi sudu, fi yang kasroh, du yang yang domah. Ila yang fathah ilahin nas yang fathah berdiri. Nah, itu ada semua lengkap sini kecuali kasroh berdiri. Nah, selanjutnya ada gunnah. Gunnah itu bunyi nun dan mim. Gunnah itu bunyi nun dan kenapa disebut gunnah? Yang keluar dari gunnah dengung. Gunnah itu dengung. Ghonna mendengungkan. Nah, gunnah terjadi di jalur hidung, Pak. Bukan di mulut, tenggorokan, lidah atau bibir, tidak. Tapi di jalur hurufnya cuma 2. Apabila nun dan mim bertasydid itu didengungkan 2 harokat. Cuma 2 harokatnya gunnah lebih panjang dari 2 harokatnya matobi. Kenapa? Karena melibatkan sengong. Itu enggak bisa di-cut sekaligus. Kayak wama udah cukup 2. Kalau kan enggak. Min enggak bisa. Syar seakan-akan terdengar lebih panjang. Nun bertasydid. Nah, berguna bi rabbin nas. Itu kalau diukur dengan ini lebih bi rabb
rabbin nas bisa pakai. Tapi tetap namanya dua harokat. Nun mati ketemu shin itu berarti ikhfa. Ikhfa di sini ada dua gunnah yang terjadi karena nun bertasydid, ada banyak sekali di situ. Yang kedua karena nun atau nun mati bertemu shin ikhfa. Jadi gunnah itu dengung ditahan sedikit. Dua harokat itu berlaku pertama untuk nun dan mim bertasydid, kedua untuk idgham bi gunnah nun mati ketemu mim ya mu ya nun mim wawu, ketiga untuk iqlab nun mati ketemu ba, keempat untuk ikhfa syafawi mim mati ketemu ba. Apalagi yaitu ya, jadi ada 5 gunnah ya. Terus ada lagi apa? Alif lam syamsiyah. Ada alif lam qamariyah. Bi rabbin surah kata Anas itu alif lam syamsiyah. Yang kedua alif lam qamariyah min syarril waswasil khannas minal jin. Nah itu alif lam qamariyah. Bisa membedakannya? Ya, alif lam syamsiyah bunyi al-nya tidak jelas karena digomkan. Bi rabbin nas, asalnya bi rabbil nas tapi bi rabbin. Nah, digomkan ke nun. Beda dengan min syarril waswas, itu alif lam qamariyah atau al-khannas. Nah, sekarang ada yang saru alladzi qamariyah apa syamsiyah? Alladzi Allahu allati allati itu alif lam syamsiyah, bukan masalah bunyi tapi karena diidghamkannya ya. Jadi alladzi allati Allahu allati allata itu alif lam syamsiyah. Oke. Terus yang selanjutnya adalah di ayat pertama qul a'udzu birabbin nas, adalah itu di ujung ayat ya, malikin nas, ilahin nas, min syururin nas. Nah, terus ada di tengah ayat min syarril waswas, adalah juga ya, adalah juga kan sama bulatan jantung, di bulatan hati. Nah, ketika la itu di ujung ayat qul a'udzu birabbin nas, la di situ tidak boleh apa? Tidak boleh mengakhiri kotok ya. Bukan tidak boleh berhenti Pak. Tidak boleh mengakhiri kotok namanya. Wakaf boleh tapi kotok tidak boleh. Qul a'udzu birabbin nas, imam Allahu akbar, enggak boleh. Ngirit amat. Hemat. Enggak boleh ya. Jadi harus selesai. Enggak ada orang yang baca surat An-Nas lalu dipotong di. Nah, enggak bisa ini, enggak bisa dipotong-potong. Bukan baca lu. Kenapa? Bukan baca, bukan ini. Oh, bukan baca, terulang. Boleh. Boleh. Jadi sambung akan dua sambung itu. Dengan ini sambung, oh, boleh. Ya. Kan jarang. Boleh. Ya, saya sambung terus tadi baca berapa ayat. Ya, selasa apa? Al-Lail sama Ad-Duha, sambung terus ya. Baca Tuhan. Di rumah pertama nggak sampai tuntas tuh akan Anas itu. Nanti kalau kedua teruskan gitu. Nah, itu ada perbedaan pendapat ya. Ada yang boleh juga. Ada yang mengatakan boleh, ada. Tapi sebaiknya tuntas. Ini alasan kenapa itu ya. Oke. Jadi sampai ini semuanya pakai itu Pak.
Ya, adalah sampai sudurinas adalah. Yang kedua di ayat 4 min syarril waswasil khannas adalah juga di bawahnya ada jantung, bulan jantung informasi. Di kita yang lain itu milik kita apa? Min syarril waswas, tidak boleh berhenti di situ. Itu informasi buat riwayat kita. Buat itu riwayat kita. Tidak boleh berhenti di situ. Di bawahnya adalah info bagi kita. Di riwayat lain itu ayat keempat di situ, Pak. Jadi mereka bacanya begini. Min syarril waswas al-khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Itu jadi info bagi kita yang atas bawah kita tidak boleh berhenti di situ. Yang bulan jantung informasi bagi kita di riwayat lain itu ayat 4-nya ditaruh di situ. Min syarril waswas al-khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Kita boleh enggak? Enggak boleh. Kita enggak boleh berarti min syarril waswas al-khannas. Enggak boleh kita. Karena memang kita riwayatnya satu paketnya dari Rasulullahnya bacanya nggak gitu. Nah, Rasulullah itu dikasih kelonggaran bacaan untuk 7 dialek, 7 cara baca, gitu ya. Oke, seperti pada alif maksurah, mungkin pernah dengar Muhammad ngaji. Wadduha wal laili idza sajma wadda'aka rabbuka wa ma qali wa lal-akhiratu khayrun laka minal ula. Jadi orang lain begitu, mereka mendengar seperti itu dari Rasulullah. Jangan disalahkan. Di Indonesia, Asia Tenggara, Asia Tengah itu 100% dari Imam Asim riwayat Hafiz Thoriq Syatibiyah. Bacaan seperti yang ada dalam kita gitu. Ya. Bacaan seperti itu. Boleh ngaji misalnya dulu Oke Muammar di kaset karena hanya untuk memperkenalkan kepada masyarakat. Pernah jadi kontra juga pernah. Orang berani membawa riwayat lain. Tapi kapan lagi masyarakat kalau tidak dikasih tahu pembelajaran? Karena itu terjadi di hafal tilawah. Saya suka hafal tilawah sebulan sekali pada pesantren. Yang ngajinya itu pakai qiraat sama. Wailul likul imak Pak, nanti potong ini ya, jangan disampaikan Pak ya. Wailul likulli humazatil lumazah. Tak marbutoh. Sebelumnya disebut al-fatah di imalah lumazah alladzi jamma'a malan wa 'addadah yahsibu anna yahsibu adalah seperti pelajaran sorot. Di dalam pelajaran sorot kan dasar warna keberapa tuh hasibah yahsibu fa'ila yaf'ilu kan itu sorot pelani mereka yahsibu. Hanya pada saat show hafal tilawah itu show konser Al-Quran doa mudahan begitu kagak lagi. Tapi sekali-kali Pak Ustaz Bahwa ini suka baca yang begitu Pak, lewat lain sini. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Pernah sekali saya dengar. Ya, tapi nggak boleh ya. Kita riwayatnya adalah dari Imam Asim riwayat Hafiz Thoriq Syatibiyah. Ketika ditanya berapa persen, 100% Indonesia, Asia Tenggara, Asia Tengah mengikuti itu. Nah, jadi
satu ain jadi persoalan. Qul a'udzu. Coba. Qul a'udzu. A'udzu. Dari tenggorokan dalam ke tengah. A'udzu. Jangan sampai qul a'udzu. Qul a'udzu. Jadi kita baca. Boleh diwasal semuanya, Pak? Boleh. Diwasal boleh semuanya. Biasanya kalau lagi baca tahlil nih, baca sendiri gitu. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bisa. Persoalan selanjutnya di ayat 4 ada sholat. Sholat artinya wasol aula, lebih bagus disambung. Jadi begini, min syarril waswasil khannasil ladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Itu ya, disambung. Lebih wasol aula, lebih kita utama. Oke, kita baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Silakan. waswasil khannasil ladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Sekarang detailnya. Lihat mulut saya. Qul a'udzu. A'udzu. Jadi jangan a'udzu. Ini dia baik. A'udzu. Itu bukan da, tapi apa? Dha. Tarik, kembalikan, tapi normal. Jadi qul a'udzu, enggak boleh. Gitu juga enggak boleh. Qul a'udzu. Oke. Enggak boleh tawallud. Qul a'udzu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kata saya. Alhamdu tawallud. Beranak. Beranak. Qul a'udzu bi rabbin nas. Silakan. Roh takhrim lahnya jangan tukar sama za. A'udzu. A'udzu la. A'udzu la. Terus bi rabbin, bi rohnya tas. Bi rabbin nas. Karena ada yang baca bismillah gini. Bismillah. 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 Dengar seperti sin biasa, itu sin. Sin ujung lidah kan tulis di bawah. Bis. Bahasa makhraj sama za. Sa, so. Ya, lanjut. Malikin
kaf hamas ada letupan. Malikin nas. Silakan. Malikin nas. Ini nanti pada tafsirnya beda dengan malikin nas di surat Fatihah. Dipanjangkan, riwayat kita dipanjangkan. Itu ada makna, ada perbedaan. Kenapa di sana panjang sini tidak? Berdasarkan tafsir-tafsir yang sesuai dengan riwayat Hafiz ya. Ilahin habesar, ilahin nas. Nah, silakan. Ilahin nas. Terus min syarril waswasil. Nah, ketika roh kasrah ditakik Pak, walaupun dia bertasydid. Jadi ketika roh bertasydid itu berarti ada dua roh, yang satu sukun mati, yang satu hidup. Sementara harokatnya adalah kasroh. Oleh karena itu ketika ada roh bertasydid berarti ada dua roh, yang satu sukun, yang satu hidup. Yang dipertimbangkan dalam bacaan adalah orang yang kedua, yang hidup. Oleh karena itu hati-hati ketika membaca roh bertasydid kasroh, tidak boleh ada tafkhim. Misal gini, ya menurut saya min syarril, langsung saja min ini nggak terasa Pak, karena Imam juga ada yang begitu. Min syarril nggak terasa. Min syarril, silakan. Min syarril, langsung bisa usaha dicucuin lagi. Min syarril, salah. Min syarril, silakan. Min syarril waswasil. Al-khon kho, kho tafsir ya, karena di huruf isti'la. Al-khon min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Lihat menurut saya sekarang. Yuwaswisu. Normal aja. Yuwaswisu. Ada suka salah? Yuwaswisu. Soalnya itu mah beda ya, bisa berubah hal. Yuwaswisu. Yuwaswisu itu artinya kecewas-kecewis. Saya diajarin orang tua, bos itu kecewas-kecewis. Membisiki. Nah, lanjut. Filsu. Ini dia. Sodnya tafkhim, sementara sebelumnya kasroh. Lihat menurut saya. Kalau sin fisu ini kan sod. Filsu. Filsudurin nas. Silakan. Beda dengan su, fisu. Nah, beda ya. Sini ngasal ya. Fi sudurin nas. Minal jinnati, awas jin tengah lidah ke langit-langit. Minal jinnati wan nas.
Coba sekarang tempelkan tengah lidah ke langit-langit. Ga, ga, gi, ju, baja, bija, boja. Udah ya. Jadi nanti tidak lagi minal jin. Nah ini ujung lidah ke lagi-lagi di depan. Minal jinnati wan nas. Jadi tengah lidah ke langit-langit. Minal jinnati. Silakan. Minal jinnati wan nas. Ini persoalan-persoalan yang ada di dalam surat An-Nas. Sekarang ke atas sedikit, menggenapkan sampai jam 6 ya. Ke atas sedikit. Sama-sama kul, 3 kul. Jadi kul huwallah, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, sama satu lagi kul a'udzu kul ya ayyuhal kafirun. Itu ayat-ayat favorit, surat-surat favorit ketika saya masih kecil. Jadi kalau maghrib bacanya teh kul ya ayyuhal kafirun sama kita jalan semua. Kalau isya, kalau tidak kul ya ayyuhal kafirun sama kul huwallah, falaq bin nas. Subuh paling banter Duha. Gitu. Nah, itu kiai saya. Ya. Itu asalnya tadi supaya satu rakaat tuntas ayatnya, satu surat. Gitu. Kata teman saya yang hafid Al-Quran, itu mau ngeles aja, karena ada apa yang lain. Qul a'udzu sama bi rabbil falaq. Yang persoalan pertama pada surat Al-Falaq adalah qalqalah. Qalqalah itu pantulan alami, tidak ditekan dan cenderung ke bunyi fathah. Jadi pantulan alami tidak ditekan, cenderung ke bunyi fathah. Bunyi fathah sangat jelas ketika terjadi pada qalqalah dan punya baju di toko ya, mujadin, baju di toko. Itu anak sekarang tuh. Kalau saya mujadin tadi ya, mujadin. Nah, ini jadi ada 2 nih. Yang kelompok pertama bajindar, kelompok kedua huruf istiqlal. Catatan pada saat bunyi fathahnya ini jelas banget pada huruf to dan qaf. Karena sifat tafkhimnya. Tafkhim itu melebarkan rongga mulut. Nah, sekarang qalqalah dulu. Ba, yang kedua ba, bi, bu, bada, cenderung ke fathah, bukan bada, bida, buba, ya, ji, ju, baik, ingat tengah lidah, baik, bija, buja. Terus dal, da, ujung lidah ke gigi seri atas, ba, di, du, bada, bida, muda. Istilah, tafkhim, ujung lidah ke gigi seri atas, rongga mulut dilebarkan, pangkal lidah diangkat, walaupun asal dia tafkhim, bako. Nah, karena pengaruh tafkhim,
Nah, di surat Al-Falaq ini yang pertama persoalan kelompok. Kita baca langsung. Jadi kelompoknya jelas nanti. Qul a'udzu bi rabbil falaq. Silakan. Nun mati ketemu huruf tenggorokan. Mahraj nun ada ujung lidah ke langit-langit depan. Ketemu
Jauh ini menyebabkan kejelasan. Ya, kejelasan. Mahajarat nun mati dengan huruf sehingga apa? N-nya itu jelas. Huruf N-nya itu jelas, tanwinnya itu jelas. N apa? Hasidin ila tidak diikhfakan, hasidin atau digolkan susah. Jadi kejelasan itu karena jauh. Beda sekali antara Afrika dan Melayu, Negro sama Melayu karena jauh, atau Eropa sama Malaysia karena jauh. Jelas idharnya, makhrajnya ya karena makhrajnya jauh. Tapi kalau makhrajnya berdekatan, saling mempengaruhi, serumpun. Malaysia, Filipina, Indonesia, Thailand, berdekatan. Jadi terjadi idgham. Idgham itu akulturasi, gitu ya. Ada yang samar, jauh agak dekat enggak. Terjadi ikhfa. Nah itu maksudnya. Idhar terjadi karena antara makhraj nun. Tanwin itu nun juga. Tanwin itu nawanaina min tanwin. Membunyikan nun. Tanwin ya. Karena makhraj nun tidak ujung lidah dengan lengan depan, sementara huruf idhar itu huruf halak tenggorokan jauh sekali, sehingga bunyinya N-nya jelas. N-nya jelas disebut idhar. Nah itu masalah itu. Kita lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang, insyaallah. Semoga sedikit ada manfaatnya. Allahumma arhamna bil Qur'an wa ja'alhu lana imaman wa nuran wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Nasallallahu al-ijabah al-Fatihah. Alhamdulillah syukur bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit ini. Boleh. Cuma dibahas sedikit ya mengenai mati yang mengintis makin nas ya. Saya pernah dengar imam itu ada yang baca mati yang mengintis dipenekan aja. Pakai ada riwayat lain yang membolehkan enggak dipenekan maknya gitu. Saya pernah dengar di mana di sini ya. Si maknya dipenekan mati yang mengintis gitu. Dia mungkin samakan dengan mati nasin tadi. Apakah ada riwayat lain yang membolehkan penekan gitu. Itu riwayat Warosh, Qolun itu membaca mimnya pendek. Memang Rasulullah itu membaca pendek. Ini akhirnya. Ya, maknanya kata apa? Kata sebagian tafsir Malik itu artinya pemilik. Malikun artinya raja. Yang beralasan yang dipendek, raja itu punya kuasa dan pemilik katanya begitu. Gitu. Tapi kalau dibaca Malik alasannya raja tadi sudah disampaikan dengan kata-kata rombun. Rombun dalam lebih dari raja. Jadi tidak dibaca pendek di sini alasannya. Jadi memang ada riwayat lain, tapi kita mengambil riwayat siapa dari Imam Maksudiyot Hafiz itu panjang. Nanti kita akan sedikit bahas masalah itu pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Tapi berdasarkan tafsir Marahul Nabi itu jelas karena dia diambil dari At-Tabari, Abbas gitu ya. Itu saja. Sallallahu
Indonesia.